Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, orang-orang orientalis banyak yang memberikan celaan kepada sahabat mulia Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Di antara celaan dan tuduhan yang mereka berikan adalah Khalid membunuh salah satu pemimpin Bani Tamim, Malik bin Nuwairah, karena hanya tertarik dengan istrinya Malik yang cantik, yaitu Laila binti Sinan. Sungguh, semoga keburukan menimpa orang-orang yang ingin menjatuhkan reputasi Khalid, di mana beliau sejatinya adalah pahlawan yang berjasa besar dalam menjaga eksistensi daulah Islam terutama pasca wafatnya Rasulullah. Kisah tuduhan atas Khalid bin Walid dimulai setelah Rasulullah SAW wafat, di mana banyak orang yang murtad dan enggan mengeluarkan zakat. Sebagian sahabat termasuk Sayyidina Umar mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk membiarkan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, sembari melunakkan hati mereka hingga mereka mau kembali untuk menunaikan kewajiban itu. Namun Sayyidina Abu Bakar enggan menyetujui sikap beberapa sahabat tersebut dan berpegang teguh bahwa sholat dan zakat tidak boleh dipisahkan. Zakat adalah hak dari sebuah harta yang harus ditunaikan. Jika seseorang sudah menunaikan zakat di masa Rasulullah hidup, maka begitu pula mereka harus menunaikan zakat ketika Rasulullah telah wafat. Sahabat yang dirahmati Allah, kemudian diutuslah Khalid bin Walid bersama rombongan pasukan untuk memerangi kabilah-kabilah yang enggan membayar zakat. Salah satu yang enggan membayar kewajiban itu adalah Bani Tamim, di mana Malik bin Nuwairah merupakan salah satu pemimpinnya. Malik dan pengikutnya juga sebelumnya telah dikabarkan menjawab ajakan Al-Sajjah, yaitu nabi palsu selain Musailamah Al-Kadzab. Khalid bin Walid bersama pasukannya kemudian bergerak menuju markas Bani Tamim, dan di sana kaum muslimin mengumandangkan azan di mana sebagian dari Bani Tamim menyambut seruan itu dengan sholat dan menyatakan diri untuk taat kepada hukum Islam. Sementara sebagian lain tetap membangkang, termasuk diantaranya adalah Malik bin Nuwairah beserta pengikut setianya. Kemudian sang pedang Allah memperingatkannya sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir. Dalam kitab tersebut ditulis bahwa Khalid bertanya, "Bukankah engkau sudah mengetahui bahwa wajibnya zakat sejajar dengan sholat?" Malik bin Nuwairah menjawab, "Sesungguhnya saudaramu lah Abu Bakar yang sudah mengira demikian." Khalid bertanya lagi, "Apakah Abu Bakar itu hanya saudaraku saja dan bukan saudaramu?" Singkatnya, Malik dan pengikut setianya kemudian dibunuh karena mereka tetap enggan membayar zakat. Kemudian ada satu riwayat yang juga mengatakan bahwa terbunuhnya Malik beserta tawanan lain karena salah interpretasi, di mana Khalid memerintahkan idfi'u, yang dalam bahasa Arab maksudnya adalah memanaskan air, sebab besar kemungkinan Bani Tamim enggan keluar rumah untuk menunaikan sholat karena cuaca yang sangat dingin. Namun kata tersebut diterjemahkan oleh Dirar bin Al-Aswar sebagai perintah membunuh, karena ia adalah orang Kinanah, sementara dalam bahasa Kinanah, idfi'u bermakna bunuhlah mereka. Sahabat yang dirahmati Allah, Abu Qatadah Al-Ansari kemudian melaporkan peristiwa ini kepada Sayyidina Abu Bakar, dan Abu Qatadah menyampaikan keberatannya atas sikap Khalid yang melakukan pembunuhan terhadap Malik dan pengikutnya. Khalifah Abu Bakar kemudian memanggil Khalid untuk menghadap kepada dirinya di Madinah. Khalid kemudian datang sementara ia masih mengenakan baju perang. Sayyidina Abu Bakar menentang sikap Khalid dan memperingatkannya. Beliau juga bersimpati atas terbunuhnya Malik bin Nuwairah beserta pengikutnya. Dalam kitab Al-Ishabah bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, Umar bersikap kasar atas kasus Khalid bin Walid, sementara Abu Bakar lebih bersikap memaafkannya. Sayyidina Umar bin Khattab memang memberikan peringatan keras kepada Khalid bin Walid
perihal pembunuhannya terhadap Malik bin Nuwairah. Bahkan beliau meminta Khalifah Abu Bakar untuk menggantinya dari kepemimpinan pasukan. Baik Abu Qatadah dan Sayyidina Umar menganggap Khalid terburu-buru menumpahkan darah atas Malik dan pengikutnya. Namun Abu Bakar menolak permintaan tersebut dan beliau berkata, "Aku tidak akan menyarungkan kembali pedang yang telah dihunus oleh Rasulullah terhadap orang-orang yang kafir." Sahabat yang dirahmati Allah, setelah rincian berbagai peristiwa di atas, mari kita kembali ke pokok masalah di awal, bahwa pembunuhan yang dilakukan terhadap Malik bin Nuwairah dicap oleh kaum orientalis sebagai perbuatan keji, di mana mereka mencela Khalid bahwa Khalid dikatakan membunuh Malik karena hanya ingin menikahi istrinya yang cantik. Padahal fakta sudah dijabarkan dalam banyak riwayat para ulama bahwa Khalid membunuh Malik sebagai puncak dari sanksi karena Malik tidak mengeluarkan zakat. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa terbunuhnya Malik karena ketidaksengajaan. Maka anggapan bahwa Khalid tergoda akan kecantikan istri Malik tidak lain datang dari prasangka Malik bin Nuwairah sendiri. Al-Waqidi yang merupakan seorang sejarawan terkemuka asal Madinah mengatakan dalam kitabnya Ar-Riddah bahwa Malik menoleh kepada istrinya ketika ia sedang berbicara dengan Khalid. Kemudian ia berkata kepada Khalid, "Wahai Khalid, apakah sebab perempuan ini yang membuatmu membunuhku?" Khalid kemudian menjawab, "Aku akan membunuhmu sebab kamu murtad dan menolak membayar zakat unta, dan engkau sudah menahan kaummu untuk mengeluarkan zakat atas harta benda mereka." Percakapan ini disebutkan pula dalam Al-Ishabah, di mana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, Khalid melihat kepada istri Malik, kemudian Malik berkata kepada istrinya, "Karena kamu, aku akan dibunuh." Maka dari dua bentuk percakapan itu, sudah jelas bahwa hanya dugaan dan perkataan Malik pribadi, di mana Khalid membunuhnya karena ingin menikahi Laila yang cantik. Meskipun memang benar, setelah masa iddahnya, maka Laila dinikahi oleh Khalid bin Walid. Namun seorang Khalid, sahabat mulia yang membela Islam dalam berbagai kiprahnya di kancah pertempuran, bahkan beliau adalah pemimpin yang meraih kemenangan di semua jihad fisabilillah, maka tentu mustahil melakukan perbuatan picik tersebut. Orang biasa sebagaimana kita saja menganggap jika seorang muslim membunuh hanya untuk merampas istrinya merupakan perbuatan yang sangat hina. Maka apakah mungkin bahwa sahabat mulia Khalid bin Walid terbersit pikirannya hingga syahwat beliau menutupi akal dan keimanannya kepada Allah? Tentu hal itu sama sekali tidak terjadi. Maka janganlah kita termasuk orang-orang yang mempercayai fitnah di mana Khalid adalah seorang yang khianat dengan membunuh sesama muslim dan merampas istrinya. Malik bin Nuwairah bahkan juga dikatakan telah murtad karena ia mengikuti ajakan Nabi palsu Al-Sajjah, dan ia juga sebelumnya mengingkari kewajiban mengeluarkan zakat. Maka tidak boleh jika kita mencela Khalid karena membunuh Malik, sebagaimana Abu Bakar tidak mencela Khalid, bahkan memaafkannya. Kemudian pantaskah kita yang imannya jauh di bawah Sayyidina Abu Bakar mencela sang pedang Allah yang terhunus, Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu? Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah pembelaan terhadap tuduhan yang dilayangkan kepada Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan tercela terhadap sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat semua saya mohon maaf. Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.